Ya, Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka satu bagian dari Alkitab. Kita membuka di dalam Kejadian, pasalnya yang ketiga. Sekali lagi Kejadian, pasalnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai dengan em, sampai dengan ke 20. Di bawah perikop manusia jatuh ke dalam dosa, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bapak Ibu, saya langsung saja masuk ke ayatnya yang ke-20 ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bapak Ibu boleh membacanya dari 1 sampai dengan ke-20 nanti secara mandiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Hawa pilihan yang keliru. Ya, saya melihatnya ada dua bentuk kemudian pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah ini yang dimaksud adalah bahwa Hawa itu adalah pilihan yang keliru dari si Adam, atau Hawa ini adalah pilihan, ya, waktu Hawa membuat pilihan, pilihan itu adalah berupa tindakan yang keliru, ya. Dua-duanya ya memang dua hal yang berbeda, tetapi saya akan menyinggung dua-duanya. Ya, yang pertama saya akan mengajak kita melihat tentang benarkah Hawa itu adalah pilihan yang keliru dari si Adam. Ya, benarkah Hawa itu adalah pilihan yang keliru dari si Adam? Sebelum lebih jauh, saya mengajak kita melihat seperti ini. Kalau Hawa itu adalah pilihan yang keliru dari Adam, ya, secara singkat saja saya bagikan. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Bahwa Hawa itu, ya, diciptakan atas kehendak Tuhan. Bahwa Hawa diciptakan itu dalam rancangan, dalam rencana Tuhan. Ya, rencana pertama, rencana bagi Adam, bagaimana Tuhan melihat manusia tidak baik seorang diri, Adam seorang diri, lalu kemudian menjadikan seorang penolong baginya. Ya, ada rancangan. Ya, Hawa diciptakan ya untuk Adam. Ya, perempuan diciptakan untuk laki-laki. Lalu kemudian bukan hanya rencana bagi Adam saja, tetapi juga ada rencana bagi semesta. Di mana di Kejadian 1 disebutkan bahwa Tuhan akan menciptakan ya manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, diberikan kuasa untuk mengelola alam semesta. Jadi dua-duanya, baik laki-laki dan perempuan yang dikatakan dalam Alkitab juga segambar dan serupa itu, ya, dua-duanya memiliki tugas yang sama untuk mengelola alam semesta. Jadi di dalam itu Tuhan pun berencana terhadap bukan hanya Adam tapi juga terhadap Hawa. Yang ketiga adalah rencana bahwa Tuhan itu Hawa dicipta di dalam rancangan bahwa Tuhan itu memiliki rancangan kepada umat manusia. Ya. Jadi bukan hanya berkat bagi keluarga si Adam sendiri, tetapi juga Tuhan merancangkan sebuah berkat yang jauh lebih besar itu dari keturunan Adam. Ya. Bagaimana Tuhan kemudian menjadikan
rahmat bagi umat manusia di Kejadian 2 ayat 18, lalu kemudian tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, bukan hanya rahmat bagi khusus tapi juga keseluruhan. Ya, Tuhan kemudian menyampaikan beranak cuculah di Kejadian 1 dan penuhilah bumi. Ya, untuk apa? Untuk mengelolanya, untuk mengupayakannya, untuk menjadi berkat bagi sekalian alam dan sekalian umat manusia. Ya. Bapak Ibu, tujuannya dengan cara apa? Bagaimana mungkin orang kemudian bisa berlipat ganda, bermultiplikasi kalau kemudian tidak ada reproduksi? Nah, untuk itulah diperlukan Hawa ada di dalamnya. Karena itu, rencana Hawa itu bukan sekedar rencana ecek-ecek, ya. Rencana yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Belum lagi bicara tentang bahwa Hawa dicipta dalam kehendak Tuhan, dicipta setara ya dengan Adam, ya, sepadan, segambar dan serupa dengan Allah. Dua-duanya segambar dan serupa dengan Allah. Bukan Hawa segambar dan serupa dengan binatang, tidak. Ya, itu yang pertama. Kalau kemudian ya Hawa adalah pilihan keliru dari si Adam, ya. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah kalau Hawa itu adalah pilihan yang keliru dari si Adam, bagaimana juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Hawa itu adalah pilihan yang terbaik dari si Adam. Ya, waktu kemudian Tuhan mengizinkan Adam itu untuk mengelola alam semesta, Tuhan menciptakan aneka binatang, lalu kemudian manusia diberikan kuasa kepada dia, ya manusia diberikan kuasa oleh Allah ya untuk menguasai binatang-binatang tadi, ya. Di dalamnya ada proses yang dilakukan oleh Adam. Proses apa? Proses identifikasi. Proses apa? Proses mengelompokkan, memberikan nama dan seterusnya. Nah, di dalam proses itu pun Adam melihat rupanya tidak ada yang sepadan dengan dirinya, ya. Tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang segambar dengan dia, tidak ada yang mirip dengan dia, tidak ada yang seperti dirinya. Di dalam Alkitab dijelaskan, tetapi baginya, bagi Adam sendiri, ia tidak memiliki penolong yang sepadan dengan dia. Ya, artinya waktu kemudian Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, itu adalah pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang lain. Bandingannya apa? Binatang-binatang tadi nggak ada yang sama dengan Hawa, nggak ada yang sepadan dengan Hawa. Ya, karena itu Hawa adalah pilihan yang terbaik. Kalau kemudian Hawa adalah pilihan yang keliru, bagaimana menjelaskan ini? Ya, lalu selanjutnya, kalau Hawa itu adalah pilihan keliru, ya kita tahu persis bagaimana Hawa itu sesungguhnya tadi sudah disinggung bahwa Hawa itu diciptakan untuk Adam, custom loh untuk Adam, menjawab kebutuhan Adam berdasarkan kebutuhan Adam, ya. Jelas di sana tidak ada yang setara tadi itu binatang dan seterusnya, tidak ada yang setara, ya. Adam juga kemudian berdasarkan kebutuhan Adam, Adam memang membutuhkan pendamping, ya. Dan di sana yang dia lihat dalam prosesnya itu tidak ada yang sama dengan sendirinya, ya. Apalagi itu kebutuhan Adam sebagai makhluk sosial untuk bercengkrama, bersosialisasi, berinteraksi, ya. Nggak mungkin ngobrol dengan binatang ya sepanjang hari, gitu. Ya. Adam mau bercengkrama dengan yang sepadan dengan diri. Ya. Karena itu Tuhan pun menciptakan Hawa itu dengan cara yang sangat spesial, dengan cara yang unik, dengan cara yang kemudian khusus, ya, diciptakan oleh Allah. Manusia dibuat tertidur, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, manusia dibuat tertidur, lalu kemudian Tuhan mengambil salah satu rusuk, lalu kemudian menutup tempat itu dengan daging, ya, dan seterusnya. Memang ini tidak bisa kemudian digeneralisir bahwa semua perempuan itu diciptakan sama seperti ya Tuhan menciptakan Hawa. Tidak begitu. Itu adalah sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa perempuan itu diciptakan memang untuk menjadi pendamping laki-laki. Di sana digambarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu menjadi satu bagian, satu sama lain, yang saling melengkapi. Mereka itu diciptakan memang untuk saling melengkapi. Ya, laki-laki di sana ditegaskan tidak dapat hidup sempurna tanpa adanya perempuan, dan perempuan juga tidak dapat hidup sempurna tanpa adanya laki-laki. Ya, karena itu betapa jelas di sana digambarkan bahwa perempuan itu memang diciptakan bagi laki-laki. Ya, untuk itu jelas implikasinya. Tidak ada gender ketiga. Tidak ada laki-laki diciptakan untuk laki-laki sebagai pendamping hidupnya.
Ya, tidak ada perempuan diciptakan untuk perempuan sebagai pendamping hidupnya. Tidak ada gender netral, tidak ada gender ketiga. Ya, yang ada adalah bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki. Kalau Hawa itu diciptakan khusus bagi Adam, lalu bagaimana menjelaskan bahwa Adam itu mengalami kekeliruan dalam memilih Hawa? Ya, Hawa itu adalah pilihan yang keliru dari si Adam. Ya. Yang selanjutnya, yang jadi perlu kita lihat, kalau kemudian memang Hawa itu adalah pilihan yang keliru, jangan lupa, ya, Hawa itu pun spesial di mata Adam, khusus di mata Adam. Ya, bagaimana Adam itu melihat bahwa Hawa itu adalah pilihan Adam. Ya, Hawa itu ada pilihan Adam, ada afirmasi di sana, ada konfirmasi di sana, ada penegasan di sana, ada peneguhan di sana, ada pernyataan pengakuan bahwa betul ini adalah milikku, bahwa Hawa ini adalah milikku, ya, seperti di ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu merujuk kepada Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Jelas di sana menunjukkan ada afirmasi yang menegaskan bahwa perempuan itu adalah miliknya, bahwa itu adalah pilihannya, dan seterusnya. Lalu kemudian Adam kemudian menamai dia Hawa, ya, yang artinya adalah ibu dari segala yang hidup tadi di ayat 20. Ya. Karena dalam konteks ini kan Hawa diberikan apresiasi yang besar oleh Adam, ya. Ada penegasan dia memang pilihanku, dia memang milikku, ya. Diperlakukan khusus oleh Adam, ya, diberikan kemudian penghargaan yang baik oleh Adam, ya. Lalu kemudian bahkan bersatunya mereka itu dijadikan sebuah prinsip atau konsep di dalam persatuan dalam keluarga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya. Kalau Hawa itu adalah pilihan yang keliru dari si Adam, lalu bagaimana menjelaskan ini semua? Ya. Untuk itu, ya, dengan demikian perempuan atau Hawa itu adalah pilihan yang spesial, ya, bukan pilihan yang keliru. Pilihan yang terbaik, bukan sebuah kesalahan dalam pilihan. Yang pertama, ya. Karena itu sebagai perempuan, ya, ibu-ibu terutama remaja, ada kaum putri, ya, bagaimana perempuan itu perlu memiliki value, ya, ditanamkan di dalam diri tentang value yang sama dengan laki-laki. Dalam konteks ini adalah di hadapan Tuhan kita ini sama-sama segambar. Karena itu jangan merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Tetapi kaitannya dengan fungsi, ya, Tuhan sejak awal, bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa, sebelum tindakan Hawa yang keliru dalam memprovokasi Adam dalam konteks jatuh dalam dosa, Tuhan pun tetap menginginkan, ya, ini menjadi penolong as a function, ya, fungsinya, ya, menjadi penolong bagi laki-laki, bukan perongrong, ya, tentu saja. Perempuan memiliki tujuan dan nilai yang sama. Begitu juga dalam konteks ini bahwa perempuan itu harus menyadari, kita ibu-ibu harus menyadari, ya, kaum putri harus menyadari bagaimana bahwa perempuan itu tidak diciptakan sebagai makhluk yang lebih rendah, ya, atau lebih tinggi dari laki-laki, ya, tetapi sebagai mitra yang sepadan, dan itu harus sama-sama di apa ya, ditanamkan di dalam diri, ya. Untuk itu dua-duanya harus memiliki tanggung jawab yang sama, baik mengelola rumah tangga, mengelola semesta, maupun mengelola relasi antar sesama. Dua-duanya sama, ya. Dan itu pentingnya sebagai perempuan menghargai diri sendiri, ya, bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang unik, ciptaan Tuhan yang spesial, yang berharga, ya. Karena itu perlu mengembangkan potensi yang lebih lanjut, ya, untuk mengembangkan dirinya sebagai bagian dari, ya, kesegambaran, ya, lebih mengeksplorasi lebih dalam tentang dirinya sebagai makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan, yang dibarengi, yang diberikan dengan anugerah berbagai kapasitas yang atau potensi dalam diri atau bakat dalam diri untuk bisa dikembangkan lebih lanjut, ya. Itu yang pertama yang perlu kita lihat. Yang kedua adalah tentang pernyataan Hawa pilihan yang keliru
apakah yang dimaksud ini adalah Hawa, tindakan Hawa yang keliru? Ya, kita lihat sama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum lebih jauh kita melihat tindakan Hawa yang keliru, saya mengajak kita melihat tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan itu menawarkan anugerah yang besar kepada Hawa. Tuhan itu menawarkan anugerah yang terbaik kepada Hawa. Sebenarnya bukan tawaran, tetapi sebuah anugerah, sebuah hadiah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada Hawa. Kalau tawaran bisa diambil, bisa tidak, kira-kira begitu. Nah, ini Tuhan sudah menetapkan, sudah memberikan, sudah menyiapkan dengan luar biasa. Pertama kita lihat bagaimana manusia itu dipandang sebagai pusat dari penciptaan. Ya, ingat manusia diciptakan di hari yang keenam, itu di hari yang terakhir. Kenapa di hari keenam? Itu bukan sekedar hari, tetapi bagaimana Tuhan sepanjang 1 sampai 6 itu sudah mempersiapkan kehadiran puncak dari ciptaan itu, yaitu manusia itu. Bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana Tuhan mengakomodir sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa, memanage sedemikian rupa untuk menyambut kehadiran sang manusia. Karena itu manusia itu adalah makhluk yang betul-betul mulia. Ya, semua ciptaan ya diciptakan untuk dianugerahkan kepada manusia. Alam semesta diciptakan Tuhan sebelumnya untuk dikelola oleh manusia. Semesta dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Buah-buahan diberikan dan seterusnya. Untuk kemudian manusia bisa mengelolanya dengan baik. Diberikan tanggung jawab di sana. Bapak Ibu, ini saya pikir luar biasa. Bagaimana Tuhan itu memberikan sebuah penghargaan yang tinggi kepada manusia ya sebagai makhluk yang sempurna tadi ya, sebagai makhluk yang menjadi pusat dari seluruh ciptaan tadi ya. Lalu kemudian ya, betapa besar anugerah Tuhan diberikan kepada manusia, bukan hanya menunjukkan tentang manusia diberikan tempat yang mulia sebagai pusat atau puncak daripada ciptaan, tetapi juga manusia itu kemudian diberikan ya sesuatu yang terbaik, bahkan asupan makanan yang terbaik itu sudah disiapkan oleh Allah ya. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 29, bahkan manusia itu diberikan buah-buahan ya yang berbiji di sana yang jelas itu menjadi makanan manusia. Lalu kemudian beda dengan binatang. Binatang itu diberikan daun di ayat 30 ya. Dari sini kita melihat ada jaminan kecukupan ya. Nggak mungkin kemudian bertabrakan, nggak mungkin overlapping antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan binatang. Binatang makan daun, manusia makan buah. Ada kategorisasi makanan di sana, di mana menunjukkan bahwa Tuhan itu menjamin kecukupan ya makanan, asupan makanan terhadap manusia ya. Tuhan memberikan makanan yang jauh lebih berkualitas daripada sekedar daunnya, tapi Tuhan memberikan buahnya yang jauh lebih nikmat dan kemudian enak ya. Kita tahu pada umumnya biasanya ya buah-buahan itu kalau kemudian diambil buahnya, daunnya itu jarang yang dimakan lah, kecuali pepaya ya. Mangga ya tidak, saya tidak pernah lihat kemudian orang kemudian makan daun mangga, tetapi makan buah mangga. Atau orang makan daun jeruk, tapi makan buah jeruk. Artinya sesuatu yang terbaik itu diberikan kepada manusia, bukan sesuatu yang lain. Ya, yang daun tadi diberikan kepada binatang. Ya, asupan makanan yang berkualitas diberikan manusia. Lihat tawaran yang diberikan oleh Tuhan. Ya, lalu bukan hanya diberikan konsumsi yang terbaik, tapi juga diberikan tempat dan aktivitas yang terbaik pula. Ya, setelah dipersiapkan semuanya, Taman Eden sedemikian rupa, ya ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik, yang kemudian menghasilkan buah yang baik dan akan diberikan kepada manusia. Lalu manusia ditempatkan di taman itu, ya, ditempatkan, ya, di tempat yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh Allah untuk manusia, di Taman Eden. Ya, di sana tinggal manusia mengelola saja, ya. Bukan ongkang-ongkang kaki ya, tapi mengelolanya, memelihara. Tetapi memelihara dan mengelola itu bukan memulai dari awal seperti misalnya kalau dalam konteks Kalimantan itu seperti para transmigran ya. Transmigran dibawa dari Jawa, kemudian diberikan tanah 2 hektar, terserah kamu mau apakan
Ya, saya cover kamu sampai misalnya 6 bulan. Setelah 6 bulan ya terserah mau hidup, mau kembali ke kampung. Ya kira-kira begitu. Tuhan tidak memberikan seperti itu, tapi semuanya sudah dipersiapkan demikian rupa. Tempat yang baik, makanan yang baik, ya, aktivitas yang baik, yang lebih mudah itu diberikan kepada manusia. Betapa berbahagianya manusia, betapa luar biasanya manusia, ya. Kemudian mendapat, ya, tempat yang terbaik, ya, dan sekaligus aktivitas yang tidak melelahkan, yang juga kemudian aktivitas yang terbaik dalam mengelola tanaman dan seterusnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, betapa luar biasanya Allah memberikan tawaran yang super kepada manusia. Tawaran yang luar biasa terbaik kepada manusia. Ya, makanan yang cukup, tempat yang nyaman, segala sesuatu dipusatkan kepada manusia. Ya, tetapi Tuhan hanya memberikan satu rule, ya, satu aturan. Ya, betul, dia memberikan kebebasan untuk makan semua pohon yang berbuah tadi itu. Ingat, bukan hanya satu pohon, semua pohon di ayat 16 ditunjukkan. Ya, mereka boleh dengan bebas makan sepuas-puasnya. Ya, tidak dibatasi durasinya, jamnya. Ya, seperti Israel waktu itu ya, tidak dibatasi seperti itu, tidak dibatasi kuantitasnya, mau makan sampai sepuas-puasnya juga nggak masalah. Ya, kalau ada di depan mata ngapain sampai kemudian disimpan-simpan kan, kira-kira begitu. Nggak perlu, mau makan sepuas-puasnya. Atau seperti kita ke ke Batu Malang kemudian ya boleh sih makan sepuas-puasnya, tetapi kan nggak boleh dibawa pulang. Ya, kira-kira begitu. Jadi tidak ada batasan-batasan seperti itu. Ya, Tuhan memberikan kebebasan, tetapi ada sedikit batasan sebagai rules-nya, sebagai aturan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Tuhan menumbuhkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan. Dan pohon itu tempatnya sangat strategis di tengah-tengah, ya. Itu menjadi semacam monumen untuk orang harusnya bisa melihat. Itu tidak boleh dimakan loh, ya. Tempatnya sangat strategis, menjadi monumen yang luar biasa, ya, bagi manusia. Kita tidak boleh melanggar loh. Harusnya itu seperti itu, ya. Saya berpikir begini, ya, membuat aturan bukan berarti Tuhan itu menginginkan manusia kemudian jatuh di dalam aturan. Kita akan lihat nanti. Ya. Tetapi tidak ada di hidup ini yang kemudian bebas sebebas-bebasnya atau bebas tanpa batasan. Bahkan kebebasan saya pun itu memiliki batasan, ya, terhadap kebebasan orang lain. Ya, saya tidak boleh bebas sebebas-bebasnya yang kemudian melampaui kebebasan orang lain. Ya, saya tidak boleh membangun rumah di tempat yang bukan menjadi milik saya. Saya bebas membangun rumah bentuknya seperti apa di tanah yang menjadi milik saya, tetapi bukan di tanah orang lain. Ya, kebebasan kita dibatasi, ya, oleh kebebasan orang lain. Dan ini menjadi sebuah bingkai atau menjadi sebuah akuarium yang kemudian tidak boleh orang itu melompati akuarium itu, tidak boleh melompati frame itu. Ya. Tetapi kalau dipikir-pikir, ya, secara persentase, ya, bandingkan semua pohon dengan satu pohon yang tidak boleh dimakan. Anggaplah semua pohon itu 100% dan satu pohon itu 1%. Hanya 1% yang tidak boleh dimakan. Ya, 99% boleh dimakan buahnya. Hanya batasannya cuma 1% yang tidak boleh dimakan. Artinya sesungguhnya bukan batasan yang menyulitkan bagi manusia. Lihat, tempatnya strategis, pohonnya satu-satunya, menjadi monumen jelas di tengah-tengah taman itu, ya, harusnya terus menjadi ingatan dia untuk ditanamkan dalam hatinya, untuk dikatakan dalam hatinya, saya nggak boleh makan pohon itu, saya nggak boleh makan pohon itu, ya. Lagi pula pohon-pohon yang lain pun itu bukan pohon-pohon yang jelek. Tuhan menciptakan baik, enak, nikmat untuk dinikmati dan seterusnya. Bukan pohon yang kemudian tidak enak, ya. Bukan pohon yang tidak nikmat untuk dimakan. Tuhan mempersiapkan pohon buah itu buah yang terbaik, dijelaskan dalam Alkitab. Ya. Saya mengajak kita berpikir seperti dalam konteks seperti itu,
Apakah benar Allah itu sedang memberikan pilihan kepada orang? Apakah benar Tuhan itu memberikan tawaran kepada orang, ya, yang di dalamnya, oh kamu pilih ini aja, atau saya nggak mau pilih ini, saya pilih ini. Yang pertama. Yang kedua, apakah benar Allah itu memberikan alternatif? Oh, kalau kamu nggak mau pilih ini, kamu boleh pilih yang ini. Kalau nggak mau pilih yang A, kamu boleh memilih yang B. Apakah benar Allah mengizinkan ada pilihan yang berbeda dari yang diberikannya? Saya berpikir tidak. Ya, Allah tidak pernah memberikan alternatif untuk itu. Tetapi Allah menegaskan tentang sebuah konsekuensi dari situ. Ya, kamu melanggar, kamu mati, jelas. Tidak ada kemudian kamu boleh melanggar, tidak ada pilihan itu. Konsekuensi tegas, kamu melanggar, kamu mati. Ya, nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita masuk ke dalam inilah pilihan Hawa yang keliru tadi. Ya, sesungguhnya kalau saya melihat ya sesungguhnya tidak ada pilihan bebas di sana. Yang ada adalah perintah. Ya, jadi ketika Hawa itu melanggar, itu bukan sedang memilih alternatif yang lain, tetapi Hawa itu sedang melawan ketetapan daripada Tuhan, melawan perintah daripada Tuhan, bukan sedang memilih alternatif yang lain. Jadi di dalam konteks seperti itu tidak ada pilihan. Ya, itu menurut saya. Ya, kita bisa diskusi. Nah, lanjut kita masuk dulu ke dalam dramanya Hawa dan setan. Ya, bagaimana setan itu memutarbalikkan firman-Nya. Kalau kemudian dikatakan firman, semua ini boleh dimakan, ya. Tetapi setan membawa itu, ya, dengan memutarbalikkan firman itu. Semua pohon kan jangan dimakan, ya, kata setan, ya. Lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan sebaliknya, ya, semua pohon itu boleh dimakan. Pekerjaannya setan memang seperti itu. Ya, tergantung bagaimana manusia, apakah orang, apakah Hawa, kemudian bisa tegas dengan imannya, bisa tegas dengan apa yang diyakininya, atau mengakomodir, atau mencoba memberikan atau mengindahkan apa yang kemudian setan itu katakan, atau bisa mempengaruhi, oh benar juga ya kata setan, atau seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat, Hawa justru mengurangi firman. Ya, Hawa tidak kemudian berdiri dalam apa ya teguh menjalankan firman, tetapi Hawa justru mengurangi firman di sana. Di mana kita lihat? Yang pertama, ya Hawa tidak menekankan aspek semua keseluruhan, tetapi di dalam um, 3 ayat 3 itu, ya Kejadian 3 ayat 3, Hawa hanya menyebut buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kok kami makan. Tidak menyebut aspek semua. Jangan lupa, ini kelihatannya memang mirip-mirip, tetapi ada aspek implikasi yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Waktu kemudian meniadakan kata semua, semua boleh dimakan, dan digantikan menjadi buah pohon-pohon ini boleh dimakan, itu sedang berbicara tentang jangkauannya. Ya, kalau semua itu jangkauannya tentu lebih luas kan. Kalau kemudian buah pohon-pohon itu hanya menunjuk beberapa saja. Ya. Lalu kemudian mendegradasi sebuah ketersediaan, mendowngrade sebuah ketersediaan. Padahal Tuhan tadi sudah kita jelaskan bagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik, menawarkan sesuatu yang terbaik kepada manusia, ya, dengan limitasi, ya tidak ada limitasi, semua boleh dimakan, ya, semua boleh dimakan. Ketersediaan. Jadi implikasinya terhadap jangkauannya, dia terhadap ketersediaan, terhadap kuantitasnya, ya, dan tentu saja tidak terbatas dalam konteks ini. Tetapi ketika dihilangkan kata semua, maka itu menjadi maknanya itu menjadi berkurang. Maknanya itu menjadi berkurang. Ya, itu yang kemudian dikurangi oleh Hawa, menurut saya. Yang kedua adalah Hawa tidak menekankan besarnya konsekuensi. Kita lihat di mana. Waktu kemudian firman dikatakan, ya,
bahwa nanti kalau kamu makan buah ini pastilah engkau mati, itu kemudian digantikan oleh Hawa dengan kata nanti kamu mati. Ya, lagi-lagi di sini memunculkan implikasi. Ya, Hawa tidak sedang menegaskan betapa fatalnya konsekuensi dari memakan buah tadi. Ya, nanti kan bukan hanya hari ini, tapi juga bisa nanti. Ya, nanti di akhir zaman juga bakal mati. Nanti waktunya mati juga bakal mati. Tetapi penegasan hari ini juga engkau akan mati. Itu kan penegasan sebuah kepastian di sana. Ya, Hawa tidak menekankan ini. Ya, tidak ada penegaskan betapa fatalnya konsekuensi, mengurangi dampak yang kemudian ditimbulkan dari itu. Lalu kemudian menyederhanakan masalah. Ya. Dan ini nanti kalau kita lihat dampaknya juga fatal. Ya. Karena itu jangan pernah menurunkan kadar pesan dari sebuah firman. Misalnya, Allah sedang murka, lalu kemudian digantikan terjemahan yang lain. Allah sedang marah. Itu kan kualitasnya itu beda. Value-nya itu beda. Ekspresinya itu beda. Dampaknya itu pun beda. Ya. Karena itu jangan pernah meremehkan atau meragukan dari konsekuensi sebuah ancaman ya Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Jangan pula kemudian menganggap enteng atau mencari alasan ya. Orang kemudian mencari-cari gampang lah melanggar firman Tuhan toh seperti ini. Gara-gara menyederhanakan tadi itu. Ya. Dalam konteks ini Hawa mengurangi penegasan dari firman. Ya. Hawa mengurangi dari tingkat fatalnya sebuah konsekuensi dosa. Hawa mengurangi dampak dan kemudian menyederhanakan konsekuensi terhadap dosa. Ya. Dan ini tentu saja fatal. Ya. Lalu bukan hanya mengurangi yang dilakukan Hawa, tetapi Hawa juga menambahkan firman. Lihat, Hawa tidak berdiri kemudian teguh di dalam firman, tapi mengurangi dan kemudian menambahkan. Ya, tadi mengurangi udah jelas. Sekarang menambahkan. Apa yang ditambahkan? Hawa menambahkan kata raba atau kata sentuh ya di dalam penyampaiannya. Ya, tiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya. Tuhan di pasal sebelumnya ya tidak pernah menyebut tentang raba buahnya. Ya, tapi lalu kemudian Hawa menambahkan kata raba buahnya. Sepertinya hanya enteng, ini kan sepertinya sinonim saja, ini kan keterangan tambahan saja. Tetapi dari keterangan tambahan ini berdampak terhadap ya kemudian fatalnya konsep teologi Hawa nanti. Ya. Dari yang sebelumnya makan pasti mati, lalu kemudian meraba saja mati. Ya. Itu menjadi konsekuensi yang fatal. Mari kita lihat. Pertama, ketika Hawa mengindahkan tawaran setan, bagaimana setan memprovokasi ya Hawa yang menegaskan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati kok makan pohon itu. Ya. Lihat ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Lalu kemudian Hawa menjawab dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu saya ingin mengajak kita melihat seperti ini. Ya. Kalau kemudian setan menegaskan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, dan kemudian di dalam konsep Hawa itu bahwa jangankan makan, raba pun mati. Ya, ini berdampak terhadap Hawa secara khusus ya mempengaruhi pertimbangan Hawa. Pertimbangan seperti apa? Misalnya begini. Waktu kemudian Hawa melihat buah itu, ya rasanya kok enak banget dan seterusnya, ya diobservasi demikian rupa, dipegang sedemikian rupa. Waktu dia memegang buah itu, betul kan konsep teologinya dia tadi kan, bukan hanya makan, tapi memegang, meraba pun bisa mati. Ya, waktu dia memegang dan tidak mati, dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan betul loh kata setan tadi itu. Ya, betul kata setan. Kamu sekali-kali tidak akan mati. Ya. Meraba nanti mati. Tetapi apa yang dialami oleh Hawa waktu kemudian mengobservasi itu tidak mati. Ya, akhirnya semakin membenarkan rayuan
semakin membenarkan provokasi dari setan tadi. Ya. Betapa fatalnya menambahkan dan mengurangkan firman. Belum lagi ditambahkan, kemudian setan memberikan rayuan yang lain, ya, memberikan bukan hanya menegaskan tidak akan mati, tetapi juga menunjukkan manfaatnya. Ya, matamu akan terbuka, kamu akan mengetahui kebenaran, lalu kemudian kamu akan menjadi seperti Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Betapa berbahaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat itulah kesalahan dari tindakan Hawa. Hawa mulai dari melihat, ya, tertarik, mempertimbangkan, lalu kemudian memutuskan mau makan atau tidak. Betul, memang awalnya dia digoda. Betul, ya setelah digoda, ya dia memiliki keinginan, tertarik dengan apa yang digoda tadi. Tidak akan mati, lalu kemudian bisa mencerahkan dia, mendapat pengetahuan, lalu kemudian menjadi seperti Allah, itu menarik dia. Ya, lalu kemudian betul-betul melakukan observasi, ya, lalu kemudian membuat kesimpulan sementara, ya, mempertimbangkan itu, ya, dan kemudian memutuskan untuk memakan. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 6, di sana ada kesimpulan-kesimpulan yang kemudian disampaikan oleh Hawa. Kesimpulan apa? Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kesimpulan pertama. Setelah observasi tadi itu, setelah memegang tadi itu, ya. Lalu kemudian bukan hanya baik untuk dimakan, tapi juga sedap kelihatannya. Kesimpulannya dari Hawa, ya, bukan hanya sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Dan ayat selanjutnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakan. Mempertimbangkan, memutuskan, dan kemudian melakukan. Betapa berbahayanya mengurangi dan menambahkan firman. Betapa berbahayanya orang yang tidak setia terhadap firman. Ya, betapa berbahayanya mengurangkan, ya, makna daripada firman. Betapa berbahayanya orang yang merendahkan konsekuensi fatal dari sebuah firman. Dan ini semua yang terjadi pada diri awal. Apakah berdampak? Ya, berdampak besar. Ya, Pak Bigman sering mengajarkan itu dampaknya luar biasa sampai kemudian di dalam konteks bukan hanya keluarga, ya, tapi juga keseluruhan, ya, keluarga, ekologi, lalu kemudian teologi, ya, psikologi, ya. Pak Bigman seringkali menjelaskan seperti itu, ya, dan banyak hal lain. Tapi saya coba mempersempit ke dalam keluarga saja, ya, dampaknya terhadap keluarga saja. Bagaimana dampak kesalahan Hawa itu, relasi keluarga itu menjadi rusak, ya. Standar moral yang sebelumnya ditanamkan Allah di dalam diri manusia. Ingat, waktu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu adalah memiliki ketiga konsekuensi dalam kesegambaran. Ini bukan segambar dan serupa secara fisik, artinya Tuhan juga Tuhan punya hidung, lalu kemudian kita punya hidung, bukan begitu. Tetapi hal-hal yang sifatnya spiritual, ya, tentu hal-hal yang sifatnya spiritual yang kemudian itu menjadi bagian dari kesegambaran dan serupa dengan Allah. Apa saja? Intelektual manusia. Apa saja? Moralitas manusia. Apa saja? Spiritualitas manusia. Dan tiga-tiga hal ini manusia miliki, ya. Jadi waktu kemudian sebelum makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat pun, manusia itu sudah memilikinya. Karena potensi itu diberikan ketika manusia diciptakan segambar dan serupa. Jadi bukan kemudian setelah makan buah pohon itu lalu kemudian manusia menjadi tahu yang baik dan buruk. Tidak. Ya, tidak. Kalau tidak mengerti tentang sesuatu yang baik dan buruk, nggak mungkin ada perdebatan internal dia
dengan dirinya maupun dia dengan eksternal dengan setan tadi. Ya, Tuhan ngomong begini, ini yang benar. Lalu kemudian jawab, oh enggak, ini yang begini. Lalu kemudian memikirkan, memutuskan dan sebagainya. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan yang baik dan benar, ya dan jahat, ya tidak mungkin punya seleksi semacam ini. Ya, tetapi Hawa dan Adam secara khusus, ya sudah memilikinya ketika diciptakan sebagai segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, tetapi nyatanya manusia lebih senang memiliki standar moral tersendiri. Dengan cara apa? Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat tadi. Menginginkan standar moral yang baru. Ya, pikiran seolah-olah manusia terbuka dan seterusnya. Tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi jangan lupa, baik yang jahat ini dalam konteks itu adalah baik yang jahat berdasarkan konsep, bukan konsepnya Allah, tapi konsepnya dunia. Ya, konsepnya pengertian manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana Hawa kemudian malu dengan suaminya. Loh, di dunia itu cuma ada dua orang, Adam dan Hawa. Mereka dua-duanya telanjang. Tetapi kenapa harus malu? Malu sama siapa? Malu sama binatang. Ya, sama seperti suami dan istri di dalam kamar, tidak ada siapa-apa, tidak ada orang lain, lalu kemudian sama-sama telanjang. Apakah dua-duanya menjadi malu? Ya ngapain malu? Ya. Tidak perlu malu, karena toh itu suamimu, toh itu istrimu. Ya. Dari sini kemudian standar moralnya sudah berubah. Ya. Ketelanjangan yang itu menjadi bagian menunjukkan tentang kesucian ya seseorang, kesucian rumah tangga, ya. Lalu kemudian gambaran tentang keterbukaan dalam keluarga itu menjadi terdistorsi. Ya. Bukan hanya malu, tetapi juga digambarkan ya bagaimana ada relasi yang kemudian timpang antara laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan ya pada akhirnya mereka dikuasai oleh laki-laki. Padahal Tuhan menciptakan sepadan. Ya. Tetapi gara-gara hukuman itu lalu kemudian Hawa menjadi dikuasai oleh laki-laki. Perempuan dikuasai oleh laki-laki. Ya. Bukan lagi bicara tentang fungsi, tapi bicara tentang intervensi. Bukan fungsi lagi. Sepadan ya menjadi subordinat. Saya pikir beda. Ya, itu baru dari relasi keluarga yang rusak. Lalu kemudian saya pikir cepat saja karena waktunya. Lalu kemudian ada secara biologis ya, kesusahan dalam hal mengandung ya. Bukan sudah susah mengandung, sakit pula melahirkan, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa perempuan tetap akan birahi terhadap laki-laki. Artinya apa? Sudah tahu susah mengandung, sudah tahu kemudian susah melahirkan, tapi tetap mau menjalankan proses ini lagi. Ya, itu ditunjukkan oleh firman Tuhan. Lalu kemudian, ya, dampaknya yang terhadap ekonomi rumah tangganya. Kalau dulu ya mudah mengelola sesuatu, hasilnya pun banyak, ya tidak terbatas karena semua diberikan oleh Allah. Sekarang, ya, ada batasan dan kemudian sekarang, ya, tanah itu menjadi terkutuk, ya, oleh Allah. Lalu kemudian manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Padahal dulu lebih mudah mendapatkan sesuatu itu. Ya, dampak terhadap ekonomi keluarga. Lalu kemudian juga ada dampak terhadap apa? Dampak terhadap relasi manusia dengan Allah. Kalau sebelumnya mereka bisa berkomunikasi dengan Allah dengan sangat baik, ya dengan sangat dekat, ya interpersonal dengan baik. Tapi sekarang ketika bertemu Tuhan mereka bersembunyi, takut dengan Tuhan, ya bukan takut gentar, tapi takut kemudian dihukum tadi itu. Lalu kemudian bukan hanya takut, bahkan malu dengan Tuhan. Ya, ayat 11. Siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang keluaran engkau makan? Ya. Sorry, ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi.
Untuk apa malu dengan Tuhan? Ya, relasinya menjadi bukan relasi yang dekat, bukan relasi yang baik dengan Tuhan. Hubungannya menjadi terpisah dengan Tuhan. Dan yang lebih ironis lagi adalah di ayat 20. Ya. Hawa disebutkan sebagai ibu dari semua yang hidup. Tetapi secara teologis, dia itu adalah ibu dari semua yang mati. Mati apa? Spiritual. Karena betapa jelasnya tentang universalitas dosa. Ya. Semua orang itu kemudian berdosa gara-gara Adam, ya, yang berdampak dari Hawa tentu saja. Semua orang itu memiliki dosa turunan, ya, universalitas dari dosa Adam. Ada dosa asal, ada dosa aktual. Ya dosa asal, ya dosanya dari Adam tadi. Ketika manusia dilahirkan, sudah lahir di dalam dosa, ya, karena terbawa oleh Adam tadi. Nah, saya pikir ini sesuatu yang ironis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat betapa berbahayanya tindakan yang salah, yang keliru dari Hawa. Karena itu kita baik sebagai perempuan maupun laki-laki harus menyadari bahwa ya, dosa itu memiliki konsekuensi yang tegas, yang jelas. Ya. Dan dosa itu memiliki kerusakan, bisa berdampak terhadap kerusakan yang fatal di sana. Di berbagai segi, di berbagai sendi, ya, dalam keluarga, ya, secara biologis, dalam ekonomi keluarga, merusak hubungan dengan Allah. Karena itu betul-betul perlu sadari dan jangan berdosa lagi tentu saja. Lalu kemudian hari ini juga kita diingatkan kembali tentang bagaimana kita baik perempuan maupun laki-laki itu perlu bertanggung jawab, ya, untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, memperbaiki relasi dengan keluarga, memperbaiki relasi dengan Tuhan, ya, memperbaiki relasi dengan alam semesta dan seterusnya. Berkomitmen bersama membangun relasi yang sehat dengan dan saling menghormati dalam keluarga, bersama-sama mengelola perekonomian keluarga dengan baik, ya, bijaksana dalam menggunakan keuangan misalnya, memperbaiki relasi dengan Tuhan, ya, berani mengakui kesalahan dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan terlebih adalah bagaimana kita bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan saya tidak perlu ajarkan, kita semua sudah tahu seperti apa caranya. Ya. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, apakah ada tanya jawab atau kita langsung berdoa, Kak Marlin? Bunda Evi, masih ada waktu bisa atau apa gimana Bunda Evi? Ya, terima kasih Pak Pendeta Selamat untuk firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, mau Ya, nanya aja, jadi berarti Hawa itu apa pilihan yang salah itu dari Hawanya ya, bukan dari Adamnya ataupun yang Tuhan menempatkan Hawa itu ya. Berarti memang dari Hawanya sendiri ya, Pak Slamet. Betul, betul Kak Marlin. Jadi Hawa itu bukan salah memilih Adam. Sorry, Adam itu bukan salah memilih Hawa. Sudah jelas alasannya tadi Tidak kan? salah memilih. Apa? Iya. Ya, Tetapi tapi Hawalah yang kemudian salah dengan iya dalam pilihannya. ya salah dia Walaupun udah secara tahu ya. etimologi itu tidak bisa disebut pilihan karena Tuhan tidak memberikan pilihan. Tuhan Iya, memberikan ketentuan, tinggalkan. Tuhan memberikan Oh ya, perintah. Ya, perintah. kamu melakukan Ah, bagus, tidak melakukan salah. Kira-kira begitu Kak. hmm. Ya, jadi berarti memang bukan pilihannya Adam ya yang salah, tapi memang itu pilihan yang dia lakukan. Tapi boleh tanya nggak sebenarnya
Ya. Tapi kira-kira jadi gini, mau tanya aja sini, waktu Tuhan taruh Hawa di situ, apakah Tuhan tahu bahwa nanti Hawa akan melakukan itu ya? Gimana Ini gimana nanya aja. Malik? Maksudnya gini, waktu Tuhan berikan Hawa untuk Adam nih sebagai penolong, Ya, kira ini cuma nanya aja ya, maksudnya ya, apakah ya. Tuhan tahu bahwa nanti Hawa akan melakukan makan buah itu ya? Oke. Maksudnya kalau dia udah Tuhan tahu, kenapa Tuhan kasih Hawa di situ gitu loh maksudnya. Nanya. Nanya apa ngetes? Enggak nanya, maksudnya nanya gitu loh. Oke, Kak Marli. Yang pertama, kita semua tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Itu yang pertama. Ya, ya, Yang ya. kedua, pengetahuan Allah itu bersifat final. Artinya gini, Tuhan tidak bertambah tahunya gara-gara membaca buku atau baru tahu. Ya, Tuhan ya, tidak bertambah tahunya gara-gara melihat sesuatu baru ngeh ini ya, sekarang ngerti. ya, ya, Ya kan? ya. Dia Dalam konteks pencipta, itu, dia ya, pencipta. ya justru itu. Ya, Ya, makanya di mana dalam ini. konteks itu, apakah kemudian Tuhan tidak tahu bahwa nanti Hawa pun akan melakukan hal itu? Ya tentu pasti Betul. tahu. Ah, Ya, karena itulah Tuhan yang tahu itu, yang tidak pertama gini, kenapa Tuhan mengizinkan itu? Ya, karena Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot. Kalau seperti robot, ya pasti tidak ada kesalahan, ya, sudah pasti. ya, ya, Garbage in, garbage out. Kalau sampah ya, yang kita masukkan, ya sampah yang ya, akan keluar, kira-kira ya, begitu kan? ya, Ya. ya, ya. Kalau kemudian sesuatu yang baik kita masukkan, maka sesuatu yang baik yang akan keluar. Baik juga keluar ya. Ya. Kalau Tuhan hanya memberikan pengetahuan yang baik kepada manusia, nggak mungkin manusia bisa berbuat jahat. Ya, ya. Ah, ya, Ya ya, kan? ya. Ya, Nah, ya. di dalam konteks itu pasti Tuhan tahu. Makanya dari itu Tuhan pun menyiapkan sistem ya keselamatan. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan itu sejak kekekalan. Dan, Jadi Tuhan tidak menyiapkan keselamatan yang akan diberikan kepada manusia itu sebagai akibat dari atau setelah manusia jatuh dalam dosa. dalam dosa. Ah. Ya, betapa gitu ini justru menunjukkan betapa kasihnya Tuhan. Manusia itu karena kesalahannya kemudian berbuat curang kepada Tuhan, kurang ajar kepada Tuhan. Roma menyatakan mereka menjadi seterunya Allah. Tetapi setelah waktu kemudian mereka menjadi seterunya Allah, belum berdamai dengan Allah, Tuhan pun sudah menunjukkan kasihnya kepada manusia. Betapa kasihnya Tuhan itu. Ya, itu Kak Marle ya. Jadi Ya, Tuhan ya, pasti ya, tahu ya, lah. Ya. ya. Mau tanya dong Pak Slamet. Oh, JJ Bu. Tadi kan Baik. Pak Slamet bilang, ini seru nih. Katanya suami istri itu telanjang malu. Ya. Maaf mungkin pengertian saya salah. Ya. Ketika ketika Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia mengetahui, dia sadar kalau dia telanjang, ya kan? Ya, ya. Makanya dia bilang sama Allah, sebetulnya kayak kalau menurut saya Pak, justru suami istri inilah dia berdua itu dia nggak malu Pak. Kalau dengan orang, jangankan orang lain, mungkin kita baru pertama-tama kali lah kita dipijet sama orang rasanya sungkan, malu gitu. Iya. Tentunya dengan Allah enggak ya, kan kita kan pasti kamar mandi kan kita pasti nggak pakai baju, tetapi kan tetap Tuhan Allah itu melihat kan, kita tahu kan. Cuma Ya. antara dua ini loh suami istri. Kayaknya yang nggak malu tuh cuma kita berdua sama suami istri deh Pak. Di luar itu kita rasanya nggak enak gitu loh. Kecuali orang gila ya, telanjang nggak masalah gitu. Tapi kalau kita kelihat dikit aja, kalau orang masih normal, nggak enak sungkan apa dengan sesama wanita atau orang lain terlebih-lebih lah yang beda muhrimnya. Kayaknya kan kata Pak Slamet tadi suami istri kalau nggak salah denger ya, malu. Ya. Enggak sih Pak, kayaknya deh hanya dengan suami istri itulah kita nggak malu. Makanya kita Ya. bisa bersetubuh itu. Kalau ini saya tadi dengar perkataan Bapak, gitu. jangan Ya. sampai Bu. salah gitu loh. Ya. Mungkin yang Itu saya sih. maksud justru kebalikannya, Bu Meta. Jadi yang saya mau tunjukkan adalah sebelum manusia memakan pengetahuan yang baik dan jahat tadi itu, ketelanjangan itu bukan sesuatu yang masalah. Iya, bukan yang masalah. Karena nggak Ketelanjangan bukan sadar, sesuatu yang masalah. Jadi dia nggak ketika sadar kemudian Pak. gimana?
Dia nggak tahu itu pengetahuan baik dan buruk. Dalam arti ya nggak masalah dia lari-lari kemana-mana sama binatang juga dia nggak pakai baju sebelumnya kan. Ya, Maksudnya setelah iya, dia iya. tahu pengetahuan baik dan buruk setelah memakan itu baru dia loh kok aku nggak telanjang ya. Kan dia nggak ngerti juga pakai baju. Makanya Tuhan yang buatin dari daun itu kan kalau nggak salah begitu. Maksudku Tuhan yang membuatkan saya dari binatang, Bu. Mereka ini memakai daun mereka yang punya Nah, inisiatif terus sendiri. dibuatin nama Tuhan dari Ya, kulit binatang. Oke, yang maksud betul. saya klarifikasikan, maksud saya Ya, bilang itu justru kita ini kalau suami istri hanya suami istri lah yang tidak malu sama-sama telanjang itu maksud saya. betul, Yang betul, Bu. Saya setuju dengan gitu. itu. oke tuh. Itu Ya, aja. saya setuju dengan itu. Dan Hmm. memang betul, harusnya memang seperti itu. Saya justru sedang Di luar itu mah membandingkan. malu dah. Di luar itu malu orangnya saya aja ngerasain Betul, kalau tukang pijet aja sama perempuan kecuali memang dia udah biasa lah sekali dua kali ya udah itu karena habit ya udah nggak masalah. Pertama-tama kan betul. segan gitu gitu. Itu aja yang saya mau Betul, betul, Bu klarifikasi. Menta. Oke, Ya, terima matur kasih, Bu suwun. Menta. Ya. Ya, saya justru setuju dengan itu tadi. Maksud saya adalah bahwa ini sedang menunjukkan waktu sebelum manusia makan pengetahuan buah pengetahuan yang baik dan jahat, Baik. ketelanjangan itu Dia bukan nggak, sesuatu yang itu masalah biasa buat ya. mereka. Ya, dan itu gambaran tadi saya sebut adalah keterbukaan dengan pasangan, gambaran kekudusan kasih mereka, ya, gambaran relasi yang terbuka, ya, dengan kemudian pasangan. Sama seperti saya tadi ceritakan, waktu kemudian suami dan istri ada di dalam kamar berdua, telanjang kan tidak malu, ya justru itu. Tetapi setelah manusia memakan pengetahuan yang baik dan jahat, mereka seolah-olah dicerahkan, padahal yang dicerahkan ini standar moralnya itu beda dengan standar moral yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu Ya. tidak masalah. Sekarang dengan standar moral yang baru yang saya gambarkan di sini, konsep dunia Moral. tadi itu, standar moral dunia tadi itu, Moralnya manusia menjadi yang malu. Yang di itu. Ya, mana yang lebih bagus? dibuka. Tentu yang sini dong. Ya, tentu yang Jadi sini. moral. Manusia itu sudah diberikan standar moral dari Allah, tetapi mau standar moral duniawi. Moral Dari dari apa? dia Dari sendiri. buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu kemudian muncul pertanyaan baru. Apakah manusia baru diberikan pengetahuan yang baik dan jahat itu setelah dia makan? Tidak. Sebagai Enggak. segambar dan serupa dengan Allah, manusia punya intelektualitas, manusia Ya, punya spiritualitas, manusia punya moralitas. Ya, dan ini semua include diberikan ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kepada Dengan Allah. potensi inilah manusia bisa mengetahui mana yang baik dan jahat. Kalau tidak ada ini, tidak mungkin ada diskusi manusia, dalam konteks ini Hawa dengan setan. Tidak ada mungkin kemudian Hawa mendiskusikan bahwa ini loh yang benar dari Tuhan, lalu kemudian dia tahu bahwa ini loh yang salah, ya. Tidak mungkin akan tahu. Ya. Ya. Karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Meta. Terima kasih Bu Meta. Cukup, Pak Male? Ya, cukup kayaknya. Nanti kalau mau ditanya, WA aja, WA. Iya, pribadi. Ya, baik. Terima kasih untuk Makasih, Pak Samad. Baik, tanggapannya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dipersilakan untuk Pak Pendeta Samad untuk menutup di dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Kita mainkan pokok doa kita kepada Tuhan. Ya, kita berdoa untuk Ibu LF, kita berdoa untuk pergumulan pekerjaan, anak, mantu, kesehatan, usaha mereka, ya, cucu-cucu mereka, studi mereka dan seterusnya. Ya. Lalu kita juga berdoa bersama-sama untuk proses terapi kesehatan Ibu Rosdiana dan Ibu Rospita, juga pemulihan kesehatan Ibu Sari. Ya, Tuhan memberkati prosesnya dan memberikan kekuatan dan semangat untuk mereka. Lalu dia berdoa untuk retreat tanggal 28 September, ya, agar ibu-ibu dapat ya ikut semua dan dalam keadaan sehat. Lalu kemudian juga berdoa untuk GRI dan mitra pelayanannya Mika, Pama, dan STT senantiasa menjadi berkat buat banyak orang dan berdoa buat bangsa dan negara. Ya, Tuhan melindungi kita semua. Nah, doa ini kita boleh menyampaikan bersama-sama dan saya akan memimpinnya. Bapak Ibu juga boleh bersuara. Kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama, lalu kemudian saya akan menutupnya. Mari kita bersama-sama. Ayo bersyukur ya Tuhan.